Halo Sobat Nimi, pas lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja kita gasken. Yang bingung dengan tingkat kultivasi bisa ceklah di deskripsi ya. Dan disitu juga ada link untuk bagi-bagi. Gua copy lah dikit-dikit aja. Dan ayo langsung aja kita gasken. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Feng Hao sedikit kesulitan untuk melawan si Tengi dari kuil cahaya yang cukup kuat. Bahkan di saat ini juga memaksa para ciwi-ciwinya untuk bersatu membantu Feng Hao menghabisi si Tengi itu. Walaupun ya serangannya cukup kuat, tapi serangan itu tidaklah cukup untuk dapat membuat si Tengi itu hancur. Bahkan dia dapat kembali bangkit dan tanpa diduga dia mengeluarkan sepotong besi aneh dari dalam mulutnya. Kalian semua benar-benar akan hancur kali ini. Aku benar-benar akan menghancurkan kalian, ucap dari si Tengi yang sepertinya dia mulai serius. Karena memang tekanan dari potongan besi yang dia keluarkan itu sangatlah kuat. Tekanan yang dapat menghancurkan segalanya yang ada di dekatnya. Dan hal itu juga membuat para ciwi-ciwinya Feng Hao mereka pun merasa sangat tidak nyaman dengan tekanan itu. Dan insting mereka juga mengatakan kalau mereka harus segera pergi dari tempat ini. Namun sayangnya untuk kabur rasanya itu sudah terlambat. Karena memang jarak mereka terlalu dekat dengan tempat ini. Dan untuk Feng Hao dia juga merasa cukup ngeri. Gila, benda apa itu? Tekanannya sangat mengerikan. Apakah itu adalah salah satu senjata imperial? Tekanannya sungguh mengerikan, ucap dari Feng Hao. Namun tekanan awal yang diberikan oleh benda itu tidak ada apa-apanya sebelum ditambahkan dengan esensi dari bocah Tengi itu yang membuat tekanannya semakin gila. Dan tahu kalau para ciwi-ciwinya tidak akan dapat menahan ini semua, membuat Feng Hao dia pun langsung melompat mendekati para ciwi-ciwinya dan langsung memasang barrier pertahanan Xuan Wu miliknya. Tapi di sini Feng Hao dia juga merasa kalau sepertinya ini belum cukup. Gila, apa-apaan ini? Tekanan ini terlalu mengerikan. Bahkan pertahanan Xuan Wu milikku saja sampai tertekan seperti ini. Ini sampai retak-retak cuy. Lira, apakah kau bisa membantuku keluar dari posisi ini? Tanya dari Feng Hao yang tahu kalau Lira bukanlah monster kecil biasa. Tapi untuk Lira lah dia juga bingung cuy. Waduh, apa itu? Sedangkan di sisi lainnya, di salah satu puncak bukit, seorang master tua muncul dari balik dimensi ruang. Di mana master tua itu dia kembali muncul dan dia berbicara dengan sosok asing yang tidak diketahui tentang aura yang dipancarkan oleh si Tengi. Dan itu membuat master tua ini dia merasa kalau tekanan ini terlalu kuat dan memutuskan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini Feng Hao dia sampai tertekan seperti ini. Sampai hancur tanahnya akibat tekanan yang diberikan oleh si Tengi. Sedangkan untuk Feng Hao di bawah sana dia hanya dapat bertahan. Walaupun sudah coba dilawan dengan pertahanan absolut miliknya. Tapi tetap saja tekanan gila yang diberikan oleh si Tengi masih sangat-sangat mengerikan. Feng Hao, kita tidak bisa bertahan lebih jauh lagi, ucap dari para ciwi-ciwinya itu. Di sini Feng Hao dia pun berpikir kalau aku sebenarnya dapat lolos dari ini semua. Aku bisa saja dalam sekejap berpindah tempat, tapi jika aku melakukannya, mereka semua benar-benar akan habis. Dalam arti lain, ya ciwi-ciwi ini, mereka beban. Dan dalam tekanan seperti itulah Feng Hao dia berpikir keras tentang apa yang harus dia lakukan. Hingga di satu titik Feng Hao dia pun teringat dengan satu hal. Ya, harusnya itu bisa. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun mengeluarkan segel naga emas hitam miliknya. Ya, segel naga penelan surga. Maka dari itu tanpa berlama-lama Feng Hao dia pun langsung melepaskan naga emas hitam miliknya dan ternyata itu benar adanya terbukti dapat melahap sebagian besar tekanan gila dan juga energi hitam yang dilepaskan oleh si Tengi hijau. Melihat Feng Hao yang sempat tersenyum membuat si Tengi dia berpikir apakah benda itu yang digunakan oleh Feng Hao adalah salah satu senjata imperial juga. Maka dari itulah di sini si Tengi dia tidak terima jika serangannya dapat dipatahkan. Maka dari itulah dia pun meraung keras sebelum memberikan lebih banyak esensi miliknya ke arah imperial weapon miliknya yang membuat benda itu semakin menyala dan kembali mencoba menekan Feng Hao yang ada di bawah sana. Dan untuk Feng Hao yang melihatnya, dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Maka dari itulah Feng Hao, dia harus memperkuat segel naga ini dengan kekuatan lainnya pula yang dia miliki. Yaitu kekuatan bintang, kekuatan atribut, serta kekuatan petir surgawi miliknya yang akan menghasilkan naga emas hitam itu terlihat lebih kuat daripada yang sebelumnya. Bahkan tekanan dari naga emas hitam tidak kalah mengerikan dibandingkan dengan tekanan yang diberikan oleh kotak besi hitam milik si Tengi. Bahkan
dengan berani memberikan tekanan balik ke arah lawannya sebelum menghancurkannya, yang membuat si Tengi dia pun terhempas dengan sangat keras tersungkur dari atas sana dan langsung menghujam ke bawah dengan cukup keras. Apa yang terjadi? Dia seharusnya juga telah hancurkan, ucap dari si Tengi. Tapi di sini uniknya si Tengi dia juga tidak memeriksanya langsung tentang apa yang telah terjadi di bawah sana setelah benturan keras itu. Dan beberapa hari kemudian, saat ini tiba-tiba saja Feng Hao dia telah dirawat di salah satu rumah. Dan ketika Feng Hao dia membuka matanya, jelas hal itu membuat para ciwi-ciwinya mereka pun senang dong. Mereka semua merasa senang karena pada akhirnya Feng Hao akhirnya bangun. Karena sudah beberapa hari Feng Hao tidak sadarkan diri. Ini benar-benar melelahkan. Aku telah menghabiskan seluruh kekuatanku kemarin. Jadi ya aku membutuhkan sedikit waktu untuk beristirahat, ucap dari Feng Hao. Namun ketika Feng Hao dia bangun dari tidurnya, di sini Nona Shu dia berujar, Feng Hao, kau benar-benar beruntung dapat lolos dari penguasa iblis itu. Apa? Penguasa iblis? Apa itu? Tanya dari Feng Hao. Ya, menurut keterangan dari Qin Er, kalau anak itu sebenarnya dia adalah iblis yang dibesarkan oleh kuil cahaya dan dia adalah pemilik tubuh iblis spesial, ucap dari Nona Shu. Namun di sini mendengar ada suara Feng Hao. Ya, senior Hao dia pun langsung mendobrak pintu dong. Dan dia langsung berlari ke arah Feng Hao. Dan dia juga terlihat cukup sangat khawatir dengan kondisi dari Feng Hao. Junior Feng, kau sudah sadar? Apakah kau baik-baik saja? Ya, tentu saja, aku baik-baik saja kok, ucap dari Feng Hao. Baiklah, tapi aku ingin bertanya, apakah kau tahu siapa yang menyerangmu itu? Itu terlihat sangat mengerikan. Entahlah, aku juga tidak tahu pastinya. Tapi ya, tidak peduli siapapun dia. Di pertemuan kami selanjutnya, aku benar-benar akan menghabisinya, ucap dari Feng Hao. Namun di sini karena Feng Hao dia telah sadar dari tidur panjangnya, di sini senior Hao dia mulai membahas tentang area tambang batu, tentang bagaimana Feng Hao dia akan membaginya. Ya, kita akan membaginya dengan semua orang, tapi tentunya kecuali aliansi cahaya, sambut dari Feng Hao. Baik, aku mengerti, aku akan mengurusnya, ucap dari senior Hao. Dan beberapa hari kemudian, kini ramai sekali di depan halaman rumah di mana Feng Hao dia berada. Di sini mereka semua telah berkumpul menantikan pembagian jatah yang akan diberikan oleh Feng Hao terkait dengan area tambang. Dan melihat mereka semua yang menyanjung-nyanjung Feng Hao membuat Wan Xin dia pun kesal. Karena di sini Wan Xin dia menganggap kalau mereka semua ini hanyalah penjilat yang menjijikan. Namun dari mereka semua yang ada di tempat ini ternyata ada seseorang yang muncul yang menotis mereka semua, yaitu kedatangan dua anak muda ini yang berasal dari klan Qing Yu. Melihat kedatangan orang-orang dari klan Qing Yu sempat membuat keributan di tempat ini. Namun di sini Feng Hao dia berujar kalau dirinya lah yang mengundang orang-orang dari klan Qing Yu secara pribadi, yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun mulai berspekulasi kalau sepertinya Feng Hao dia sengaja mengundang orang-orang dari klan Qing Yu untuk menjalin sebuah hubungan dengan klan terkuat itu. Selain itu pula, kedatangan orang-orang dari klan Qing Yu adalah untuk membayar janji mereka yang sebelumnya. Kakak Feng, ini adalah bayaran yang terakhir kali aku janjikan, 10.000 batu biru. Dan kuharap kau tidak menolaknya, ucap dari senior Qing Yu ini. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena Feng Hao dia udah punya tambangnya cuy. Masa iya mau dikasih 10.000 doang? Tapi ya ini kan receh nih. Ibarat kata nih, lu punya pabrik tahu nih, tapi temen lu datang nih bawain tahu sama lu. Waduh, kan lucu nih. Tapi ya oke, baiklah. Di sini Feng Hao dia ternyata menerima tahu yang diberikan oleh bocah Qing Yu itu. Kok tahu sih? Kristal biru. Di sini Feng Hao dia tetap menerimanya bukan karena dia serakah, tapi karena memang demi menghargai janji yang telah diucapkan sebelumnya. Dan setelahnya, kini Feng Hao dia pun mulai membagi dengan semua orang yang ada di tempat ini. Tidak membaginya satu persatu, tapi membaginya sesuai dengan kekuatan asal mereka. Seperti dari keluarga Yun Qin Shan yang akan mendapatkan bagian 0,5% dari seluruh isi tambang. Selain itu juga kepada 3 kekuatan besar dari dataran Hongmeng serta 15 kekuatan transcender yang ada di dataran ini. Mereka semua berhak mendapatkannya. Yang intinya mereka semua akan mendapatkan bagian dari Feng Hao. Karena Feng Hao dia akan membagi semua hasil tambang yang dia miliki untuk kepentingan semua orang yang ada di benua ini. Bagi-bagi semua dah. Walaupun ya memang tidak sama rata, tapi tetap aja mereka semua kebagian. Dan itu membuat mereka semua kekuatan-kekuatan besar yang ada di dataran Hongmeng mereka semua bersuka cita.
Dan itu akan membuat keluarga Feng akan mendapatkan sebuah dukungan yang sangat kuat di dataran Hongmeng yang tidak akan membuat ada satu kekuatan lainnya yang akan berani mengusik keluarga Feng nantinya kecuali ya aliansi cahaya. Namun sebelum pergi di sini Feng Hao dia juga membagikan 10.000 liontin giok yang akan digunakan oleh para penambang atau ya siapapun yang ingin memasuki area tambang. Dan siapapun yang tidak memiliki liontin itu mereka akan koit diserang oleh monster penjaga tempat itu. Dan setelah urusan yang ada di tempat ini telah usai, maka dari itulah langkah selanjutnya Feng Hao adalah pergi untuk menebus Lan Er dan juga Wan Xin di istana Xuan Tian. Dan beberapa saat kemudian, kini Feng Hao dia pun tiba di istana Xuan Tian. Dan sebelum mereka masuk, Feng Hao dia pun sempat bertanya kepada senior Hao tentang tujuan mereka yang datang ke tempat ini. Apakah Master Istana Xuan Tian telah tahu apa rencanaku datang kali ini? Ya, tentu saja Junior Feng. Master Istana dia telah tahu. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun dengan percaya diri, Feng Hao dia pun berjalan menemui pimpinan dari Istana Xuan Tian. Salam pimpinan, saya Feng Hao bertemu dengan pimpinan. Ya, aku telah mendengar tentang dirimu dan aku tahu tujuanmu datang ke tempat ini untuk menembus Lan Er dan juga Wan Xin. Benar kan? Ucap dari seorang wanita yang sangat cantik yang merupakan pimpinan dari Istana Xuan Tian. Ya, itu benar, Master. Bisakah Anda menerima permintaan saya? Sambut dari Feng Hao. Namun sebelum menjawab pertanyaan itu, di sini pimpinan dia berujar kalau Lan Er adalah pemilik tubuh roh surgawi yang sangat penting untuk Istana Xuan Tian. Ya, aku mengerti, Master. Maka dari itulah aku tidak berniat untuk melepaskan status dari Wan Xin dari Istana Xuan Tian. Dan selamanya Lan Er tetap akan menjadi murid dari Istana Xuan Tian. Dan di masa depan, Lan Er tetap akan mewakili nama Istana Xuan Tian. Ucap dari Feng Hao yang membuat, ya, Master Istana dia cukup puas. Bagus, kau sepertinya cukup cerdas. Tapi selain itu, aku juga ingin berkata satu hal dulu. Yaitu, apakah kau pikir kau layak untuk membawa Lan Er tanpa kau menggunakan skill anehmu itu? Pure dengan kekuatanmu, tantang dari Master Xuan Tian yang ingin memastikan Lan Er agar tetap aman. Dan melihat apakah anak ini benar-benar memiliki kualifikasi untuk melindungi Lan Er apakah tidak. Dan di sini Feng Hao dia pun paham maksud dari pimpinan. Maka dari itulah Feng Hao dia menerima syarat dari pimpinan itu. Dan untuk pimpinan dia berujar, Hao Tian, cepat pergi dan panggil dan beritahukan kepada Cheng Hui untuk segera bersiap-siap. Dan suruh dia langsung pergi ke arena. Ucap dari master pimpinan yang membuat mereka yang mendengarnya terkejut. Apa? Ya, mereka pada ciwi-ciwinya ini mereka sedikit khawatir karena mereka tahu siapa orang yang dimaksud oleh pimpinan. Karena orang itu adalah orang yang dikenal sebagai orang yang sangat kuat, bahkan bisa dikatakan dia adalah senior nomor 1 yang sebelumnya dia dapat mengalahkan senior Hao hanya dengan satu pukulan saja. Dengar hal itu membuat Feng Hao dia berujar, tenang, kalian pikir aku lemah apa? Tenang, tidak masalah, ucap dari Feng Hao. Dan kini beberapa saat kemudian di arena pertandingan Feng Hao dia telah berdiri berhadapan 1 lawan 1 bersama dengan utusan dari Istana Xuan Tian yang bernama Chen Hui. Dimana orang ini terlihat sangat kokoh dengan tubuh yang super duper keker cuy. Dan melihat penampilannya aja Feng Hao dia telah menebak kalau lawannya sangat kuat. Wah gila, dia ototnya wah gila. Aku yakin dia sangat kuat, pikir dari Feng Hao. Dan begitu pertandingan dimulai, di sini Feng Hao dia pun langsung menyiapkan tinjunya dan langsung melesat ke arah bocah otot itu. Boom! Ternyata serangan dari Feng Hao dapat dihentikan dengan satu tangan saja. Dan itu jelas mengejutkan pula bagi Feng Hao. Apa? Bagaimana bisa dia melakukannya? Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun, pikir dari Feng Hao setelah serangannya dihentikan. Di mana lawannya dia juga tersenyum. Dan itu cukup mengerikan bagi Feng Hao karena saat ini lawannya langsung menyiapkan serangan counter yang boom, membuat Feng Hao dia terhempas dan terdorong beberapa langkah ke belakang. Dan dia benar-benar layak untuk menjadi generasi muda nomor 1 yang ada di Istana Xuan Tian. Dia sangat kuat, ucap dari Feng Hao. Namun untuk mereka yang menyaksikan pertandingan ini, mereka juga cukup kagum dengan Feng Hao yang masih dapat tetap berdiri setelah terkena serangan dari Shi Chen Hui itu. Begitu juga dengan Master Xuan Tian. Dia tidak mengira kalau Feng Hao dia cukup tangguh. Anak itu dia cukup tangguh. Dia dapat menahan serangan dari Martial Emperor tingkat 7 tanpa terluka. Bagus. Gitu juga dengan Chen Hui. Dia sendiri juga kagum. Dia tidak mengira kalau ternyata Feng Hao dia dapat bertahan dari pukulannya. Anak itu, dia sangat kuat.
Dia dapat menahan seranganku dengan tingkat kultivasi yang ada saat ini. Dan jika kami berada di tingkatan yang sama, sudah dapat dipastikan kalau aku benar-benar akan hancur, pikir dari bocah besar itu. Dan karena Feng Hao telah mencoba menyerangnya, maka dari itulah kini gilirannya lah untuk menyerang. Dan itu membuat Feng Hao dia mengeluarkan spirit weapon miliknya, karena dia tahu lawannya sangatlah kuat. Dan itu membuat kini keduanya terlibat dalam sebuah serangan yang sangat dekat. Keduanya sama-sama terdorong, baik itu Feng Hao maupun ya senior Chen Hui itu. Dan itu jelas mengejutkan bagi mereka yang menyaksikannya. Anak itu, dia benar-benar gila. Bukan cuma berhasil menahan serangannya, tapi dia juga menekan senior Chen Hui, pikir dari mereka. Begitu juga dengan Master Xuan Tian. Dia juga sedikit tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Anak itu, dia dapat menggabungkan dua atribut. Wah, anak itu, dia tidaklah sesederhana itu. Apakah dia pemilik tubuh elemen ganda? Dan apakah semua rumor tentang dirinya itu adalah benar? Ucap dari pimpinan yang awalnya dia masih sedikit ragu dengan informasi gila yang dia dapatkan tentang Feng Hao. Dan karena di sini Feng Hao dia terlihat cukup kuat, bahkan dapat menekan dirinya, membuat senior Chen Hui itu dia tidak lagi akan menahan diri dan mulai mengeluarkan satu persatu kekuatannya yang sebenarnya. Dan kali ini dia mengeluarkan sarung tangan besi miliknya untuk menerjang Feng Hao dari depan. Feng Hao dia pun tersungkur. Walaupun di sini Feng Hao dia tersungkur, tapi di sini Feng Hao dia masih dapat bangkit kembali. Dan kejadian itu ternyata terjadi berulang-ulang. Feng Hao dia terus-terusan berulang, dihajar, bangkit dan terus hajar lagi, bangkit lagi, dihajar lagi, bangkit lagi. Tapi ya Feng Hao dia terlihat tidak sepertinya dia akan kalah di dalam pertarungan ini. Tapi di sini Feng Hao sepertinya dia malah menikmati setiap serangan yang dia terima. Dan itu jelas membuat mereka semua yang melihatnya bingung dong dengan apa yang sedang direncanakan oleh Feng Hao. Dan ternyata apa yang terjadi di tempat ini, di puncak istana Xuan Tian ini, ternyata apa yang telah terjadi dipantau dan diawasi oleh seorang pria tua dari kejauhan, di mana orang tua itu dia berujar Lord of the Void Warriors telah kembali dan masa kejayaan dari ras manusia akan segera datang. Ucap dari orang tua itu sebelum orang tua itu tiba-tiba saja menghilang. Dan siapakah orang tua itu? Ya, gua nggak tahu juga cuy. Gua nggak tahu siapa orang tua itu, karena memang sejatinya gua juga belum baca sampai sono. Karena memang gua tipenya dadakan. Gua bikin video ini dadakan cuy. Ya, 5 menit mau gua bikin baru gua baca. Waduh. Konsepnya ya mirip-mirip lah sama tahu bulat yang digoreng dadakan nih. Kalau ada yang mau beli baru digoreng. Waduh, ya gitulah untuk video kali ini, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan happy weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan Minggu gua ada pertemuan keluarga, jadi sepertinya agak terlambat ya hari Minggu. Mungkin nggak upload juga untuk Feng Hao, dan untuk jawaban mungkin agak sedikit telat. Mungkin sekitaran malam lah untuk yang hari Minggu ya cuy ya. Kalau hari Sabtu sih normal aja, yang besok normal. Tapi yang hari Sabtu, hari Sabtu lagi, hari Minggu mungkin agak malam atau Senin pagi, nggak tau lah. Karena hari Minggu gue ada acara. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.